Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sarapan pagi pakai roti. Jangan lupa selai stroberi. Bersihkan hati, sucikan diri. Isi Ramadan dengan kerendahan hati. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Saya, Insinyur Rudianto Chen, Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang mulia ini, kita semua diberikan kekuatan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kita, serta memperbaiki diri dalam segala aspek kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat BKN dimanapun Anda berada, selamat menikmati santap sahur pada pagi hari ini dengan tentunya sajian menu yang sangat spesial dan telah dipersiapkan oleh orang yang Anda kasihi. Dan kami hadir pada kesempatan kali ini di program Inspirasi Ramadan. Dan tentunya kita masih bersama BKN PDI Perjuangan. Pagi ini kita semua telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang ulama kelahiran Betawi. Beliau seorang dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengasuh Majelis Taklim Riyadul Jannah, dan juga penasehat Hadramaut Center Indonesia. Beliau adalah Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar. Selamat pagi, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah, fisyaha wal afiyah, sehat afiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami di BKN ini, Bib. Masya Allah, Masya Allah. Insya Allah bisa memberikan manfaat buat umat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih, Bib. Kawan-kawan, Sobat BKN, dimanapun Anda berada, tentunya di tengah bulan suci Ramadan ini kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berfastabiqul khairat. Kita di dalam kesempatan kali ini bersama-sama untuk thalabul ilmi berkaitan dengan kitab yang pernah dituliskan oleh Habib Utsman bin Yahya, yakni kitab Adabul Insan, Bib. Betul, marhaba. Nah, kira-kira sebelum kita membahas terkait dengan kitab Adabul Insan ini, Bib, kira-kira bisa diceritakan seperti apa sosok Habib Utsman bin Yahya itu sendiri, Bib? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sini tentunya Mas Afril suatu kebanggaan bagi kita bangsa Indonesia. Iya. Bahwasanya di Indonesia ini banyak ulama-ulama besar. Iya. Yang pengaruhnya itu sampai ke penjuru dunia. Bahkan di antaranya adalah Habib Utsman bin Yahya yang kita bahas saat ini, dari kitabnya Adabul Insan. Beliau ini adalah tokoh ulama dan juga tokoh nasional, yang mana keilmuan beliau bukan hanya diakui oleh bangsa Indonesia, tapi juga diakui oleh bangsa Belanda kala itu. Bahkan yang mengangkat beliau menjadi mufti Betawi adalah dari kolonial Belanda, pemerintahan Belanda. Jadi kala itu sebenarnya beliau ini menggantikan posisi ada Kiai Abdul Ghani. Kiai Abdul Ghani ini berasal dari Bima, juga dari anak bangsa Indonesia, Masya Allah. Dia dipercayakan oleh kolonial Belanda untuk menjadi mufti Batavia. Dikarenakan usia beliau yang sudah lanjut, akhirnya digantikanlah dengan Al-Habib Utsman bin Yahya yang kala itu usianya baru 40 tahun. Artinya masa-masa sempurnanya. Masya Allah. Nah, beliau ini Habib Utsman bin Yahya, beliau kelahiran dari Jakarta sini. Kelahiran asli Jakarta. Memang ayah beliau dan kakek beliau memang berasal dari negeri Hadramaut. Dari Hadramaut. Yang hijrah ke Indonesia dan akhirnya beliau pun dilahirkan di Indonesia sini. Nah, Masya Allah, Habib Utsman bin Yahya ini
dari sejak kecil memang sudah haus akan ilmu. Masya Allah. Dia belajar, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya dia punya kesempatan pada usia mungkin sekitar 17 tahun atau 18 tahun. Dia punya kesempatan untuk berangkat ke Mekah untuk menimba ilmu agama Allah di sana. Dan nggak tanggung-tanggung. Iya, iya. Dia menimba ilmu agama Allah dengan ulama yang karismatik kala itu adalah Imam Ahmad Zaini Dahlan. Oh, Imam Ahmad. Ahmad Zaini Dahlan ini juga guru daripada tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia ini. Iya, Bib. Masya Allah, beliau belajar dengan Imam Ahmad Zaini Dahlan, kemudian juga dari Imam Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dan banyak lagi ulama-ulama besar karismatik di sana selama kurang lebih 7 tahun. Iya, Bib. Dia timba ilmu agama Allah. Kemudian setelah itu karena ilmu itu nggak ada batasnya Nggak ya. ada batasnya. Jadi orang-orang udah belajar tetap kurang haus akan Masih ilmu. haus. Bahkan jangankan kita, Rasulullah Iya. Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli alaihi. adalah manusia yang paling banyak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap dipinta oleh Allah untuk menambahkan ilmu. Menambah ilmu. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran perintah wa qul rabbi zidni ilma. Ilma. Katakan ya Nabi Muhammad, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Ilmu. Hingga di dalam riwayat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setiap hari kalau seandainya ilmuku tidak bertambah, Iya. maka hari itu tersebut nggak bawa berkah kata Rasulullah. Masya Allah. Makanya Al-Habib Utsman bin Yahya beliau Masya Allah kesungguhan beliau, kehausan beliau akan ilmu terus sampai 7 tahun lamanya. Sampai 7 tahun 7 ya? tahun lamanya di Mekah. Namun 7 tahun yang sudah dihabiskan dianggap belum cukup. Masih dirasa belum cukup Masih gitu, Bib. belum cukup. Hingga akhirnya beliau sampai berangkat ke negeri Hadramaut, ke kampung halaman Iya. beliau. Belajar lagi juga dari tokoh ulama besar di Hadramaut kala itu adalah Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir. Iya. Mungkin kalau santri-santri kenal kitab Sulam Taufik. Iya, Nah, iya, iya. Nah, Sulam Taufik. beliau pengarangnya. Beliau pengarangnya. Pengarang Sulam Taufik. Nah, Habib Utsman belajar dari beliau. Juga belajar daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Juga belajar dari banyak ulama besar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar dan lain-lainnya yang mana tentunya ulama-ulama Hadramaut menganggap mereka ini adalah tokoh sentral Tokoh kala itu. sentralnya. Belajar juga kurang lebih selama 7 tahun. Iya, iya, Bib. Sudah 14 tahun dihabiskan untuk menimba ilmu Untuk agama menimba Allah. ilmu. Dan itu pun merasa belum cukup. Masih belum cukup. Masya Hingga Allah. akhirnya beliau berangkat sampai ke Mesir, Iya. melanjutkan sampai ke Turki, kemudian juga sampai ke Maroko, ke Tunisia, dan berbagai macam tempat. Dia timba ilmu, dia pelajari daripada ilmu fikih, ilmu falak, ilmu faraid, dan ilmu lughah, dan berbagai macam funun dia kuasai. Hingga setelah habis waktunya kurang lebih 20 tahun dia menimba ilmu agama Allah, kemudian dia kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Nah, di sini beliau baru mulai merintis banyak hal. Iya, Majelis-majelis ilmu. Dan memang subhanallah Habib Utsman bin Yahya ini pengaruhnya sangat besar gitu untuk negara kita Indonesia ini. Yang mana kala itu mungkin dikuasai oleh Belanda, tapi banyak hal dari segi kegiatan keagamaan itu terbantukan dengan Al-Habib Utsman bin Yahya ini. Iya, iya. Karena kedekatan beliau dengan pemerintahan Belanda sehingga akhirnya banyak hal keagamaan itu dimudahkan. Akhirnya. Dimudahkan. Iya, iya. Yang mana mungkin mereka dulu khawatir dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ini bakal membahayakan kolonial Belanda dan lain-lainnya. Maka Habib Utsman memberikan gambaran yang indah tentang Islam itu bagaimana. Sehingga akhirnya diizinkan, bahkan Habib Utsman dipercaya untuk menjadi mufti Batavia. Masya Allah. Sehingga pemerintah Belanda itu kalau yang berkenan tentang agama Islam pasti merujuknya pada Habib Utsman. Langsung ke beliau. Langsung ke beliau. Begitu. Makanya ini kebanggaan kita lah. Kebanggaan kita. Kebanggaan Indonesia, khususnya kebanggaan bangsa orang-orang yang ada di Jakarta ini. Sebab dia mufti Batavia, mufti Betawi. Iya, Betawi. Kemudian berkaitan dengan kitab yang beliau tulis, yakni kitab Adabul Insan ini, Bib. Betul. Itu seperti apa, Bib? Kitab dari Adabul Insan ini isi-isinya atau kemudian saya sekilas membaca ada pasal-pasal terkait dengan adab. Itu seperti apa, Bib, isinya, Bib? Memang latar belakangnya ya, Habib Utsman, beliau ini mungkin perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa beliau ini bukan orang yang ahli berpidato, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan nasihatnya, dengan ucapan secara langsung.
tapi beliau banyak menegur atau mengingatkan umat dengan tulisan. Tulisan. Bahkan karangan beliau ini mungkin hampir 200 mungkin karangan-karangan beliau. Masya Allah. Banyak sekali. Memang karangan beliau itu tidak banyak, bukan satu karangan berjilid-jilid, Berjilid-jilid tidak. itu Enggak. Tapi mungkin isinya cuma 20 lembar, Iya. 40 lembar. Iya. Tujuannya sebab untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat kala itu. Permasalahan yang langsung ada di masyarakat Langsung itu. ada di masyarakat, langsung dijawab menggunakan tulisan beliau. Iya, iya. Dan subhanallah, mungkin kalau sekedar ucapan yang disampaikan habis begitu saja. Iya, Yang iya. bisa mendapatkan manfaat hanya orang di zaman tersebut. Tapi begitu dengan tulisan ya. Habib Utsman bin Yahya wafat mungkin kurang lebih udah 100 tahun lebih. Iya. Beliau wafat 1914 Masehi, tapi sekarang subhanallah kitab-kitabnya masih dibaca, masih dipelajari, masih Masya Allah, dipelajari dan mudah dilaksanakan dan mudah dilaksanakan. Subhanallah. Jadi Habib Utsman mengarang kitab Adabul Insan ini sebab beliau melihat Iya, Bib. banyak di masyarakat Indonesia ini, khususnya di Betawi yang secara Iya. langsung beliau saksikan, itu banyak mereka yang mulai tidak mengerti tentang akhlak, tentang etika, Iya. adab kepada Adab. sesama, adab kepada pemerintah, Iya. adab kepada orang tua, adab kepada anak, adab kepada guru dan lain-lainnya. Maka beliau terpanggil untuk mengarang dan Kitab. menuliskan kitab Adabul Insan ini. Adapun pasal yang ada dalam kitab ini kurang lebih ada 27 pasal. 27 pasal. Yang mana semuanya kalau kita baca dengan mengingatkan dan menegur bagaimana cara kita beradab kepada orang-orang sekitar kita. Iya, iya. Dan subhanallah sampai beliau katakan bahwasanya ketika banyak orang meninggalkan adab dan etika Iya. dalam bermuamalah, Iya, maka beliau terpanggil untuk menulis ini kitab. iya, iya. Sehingga semua lapisan mendapatkan nasihat dari Nasihat beliau. langsung dari beliau. Iya, Iya. dari guru ke murid, murid ke guru, orang tua ke anak, anak ke orang tua dan selanjutnya. Subhanallah. Subhanallah. Dan kemudian saya teringat ini, Beb, ada sebuah makalah, Al-Adabu Fauqal Ilmi. Jadi bahwa adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Itu kira-kira apakah kemudian memang seperti itu yang memang dibayangkan oleh Habib Utsman maupun dari kalangan Alawiyin itu? Memang betul, memang betul. Bahkan yang mengucapkan ini bukan hanya dari ulama Alawiyin, Iya. tapi dari sebelumnya. Al-Imam Syafi'i, Imamul Madhab, yang mana kita di Indonesia ini mayoritas bermadhabkan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i pernah berpesan, Ij'al ilmaka kal milih wa adabaka kaddagiq. Jadikan ilmumu bagaikan garam, sedangkan adabmu bagaikan tepung. Tentu kita kalau orang ingin membuat adonan roti, Iya. lebih banyak tepungnya dibandingkan garamnya. Garamnya. Baru enak rasanya. Iya. Tapi kalau seandainya kita balik, garamnya lebih banyak daripada tepung, ini gak bakal nikmat. Nah begitu juga yang pertama kali ditekankan tuh adab. 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 Bahkan ada tokoh ulama di negeri Hadramaut bernama Syekh Umar Bamakhramah. Iya. Beliau mengatakan man arada salamah ta'addab ta'addab ta'addab. Ya, kalau orang pengen selamat dunia akhirat, jaga adab. Adab. Etika itu yang paling penting. Iya, iya. Makanya kalau kita kaji juga kitab-kitab para ulama-ulama besar yang ada terdahulu mengatakan itu, mereka mengatakan bahwasanya ilmu tanpa adanya adab Iya. itu rasanya garing. Garing ya. Tidak akan orang yang mendengarkan juga nggak bakal nikmat. Coba kita perhatikan kalau seandainya ada orang bisa menyampaikan ilmu hafal ini dan Iya. itu semuanya, tapi ketika kita lihat tidak memiliki adab, Iya, iya. tentunya kita akan memandang juga tidak akan mau mendekat kepada orang seperti ini. Memang ilmunya banyak, tapi begitu adab tidak ada, Iya. kita bakal menjauh darinya. Iya, iya. Tapi sebaliknya ketika orang menunjukkan adabnya, Menunjukkan adabnya. walaupun ilmu tidak nampak, orang bakal mendekat pada dia. Masya Allah. Makanya di situ. Makanya banyak ulama bilang di antaranya guru kami Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah mengatakan kullu man la yanfa lahdhuh lam yanfa lafdhuh. Jadi segala sesuatu atau siapapun yang kalau kita lihat tidak ada manfaatnya, Tidak ada manfaatnya. tidak bermanfaat kita pandang dia, maka ambil kabar ucapannya nggak bawa manfaat. Walaupun dia memiliki teori yang luar biasa, Teori yang luar biasa, iya. tapi begitu orang kalau memandangnya sudah risih terlebih dahulu, Iya, yang kayak gini nggak bakal bawa manfaat. Wah, kata.
Masya Allah. Dan kemudian menurut Habib sendiri, apakah untuk di era saat ini kita perlu lagi untuk mengkaji, mempelajari dan melaksanakan apa yang kemudian dituliskan oleh Habib Utsman ini, Beb, kira-kira? Betul. Memang ini diantara fungsi dikarangnya kitab oleh para ulama. Jadi ketika ulama mengarang kitab itu yang diniatkan bukan hanya kepada orang yang di zaman mereka saja. Iya, iya. Tapi setiap era, setiap masa akan bisa mengambil manfaat daripada kitab tersebut. Dan juga manfaatnya bisa lebih tersebar ke seluruh penjuru dunia. Iya, iya. Kalau seandainya cuma muhadharah menyampaikan nasihat di zamannya, itu hanya berlaku kepada orang yang hadir. Yang hadir. Adapun yang tidak hadir nggak bisa mendengar apa yang disampaikan tadi. Tapi dengan dikarangnya tulisan seperti ini atau kitab seperti ini, itu berlaku di setiap masa, di setiap zaman, dan di setiap tempat. Iya, iya. Maka saya rasa artinya sangat penting kita mengkaji kembali bahwasanya kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu ini itu benar-benar membawa manfaat yang besar dan juga membawa keberkahan yang besar. Sebagai contoh nih Mas Safri, menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu mengarang kitab itu dengan ikhlas. Ikhlas. Buktinya apa? Buktinya bertahan hingga saat ini. Iya. Kalau orang tidak ikhlas, itu nggak bertahan lama. Akan bertahan lama. Ya, paling setahun 2 tahun jadi mungkin kitab yang paling laris. Iya. Cuma setelah itu dilupakan orang. Setelah itu dilupakan. Tapi lihat ketika dia karang dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang tulus, dengan niat yang salihah, maka subhanallah berlaku terus, berlanjut, dan setiap orang bisa mengambil manfaat. Masya Allah. Hakada. Jadi intinya saya rasa memang di zaman kita ini perlu banyak kita mengkaji kitab-kitab ulama terdahulu, di antaranya kitab Al-Habib Utsman bin Yahya ini dalam kitab Adabul Insan, biar kita tahu bagaimana sih cara beretika kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk bermuamalah. Sebab din kita din muamalah. Din muamalah. Dan Hakada. kemudian ini Beb, saya sebagai generasi muda Beb, itu merasa agak miris Beb, ini kalau boleh saya katakan. Jadi kalau kita khususnya melihat media sosial Beb, hari ini mungkin kalau Al-Habib Utsman masih hidup untuk saat ini mungkin akan dituliskan juga ada bermedsos mungkin Beb ya. Mungkin itu nanti Habib Syafiq yang menuliskan terkait dengan kontekstual hari ini bahwa ada bermedsos itu Beb. Kita kan tahu di medsos itu seperti itu Beb. Betul. Saya merasa seperti miris ketika antar anak bangsa, antar sama-sama umat Islam bahkan itu saling menghujat, saling mencaci, memaki, seperti itu di media sosial. Kira-kira pandangan Habib sendiri ketika di era saat ini, Dip. Ini eranya modern, era teknologi, tapi kok mohon maaf ini nyuwun sewu kurang diikuti dengan adab tadi itu, Beb. Memang itu adalah masalah kita semua, artinya ketika kita tidak bisa menggunakan anugerah dari Allah dengan sebaik-baiknya, akhirnya malah kita gunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau pernah bilang bahwa semua nih yang ada saat ini, seperti medsos, kemudian juga dan lain-lainnya lah, teknologi yang ada saat ini merupakan sebenarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma tergantung kita menggunakan untuk apa. Beliau kasih gambaran seperti pedang. Pedang kalau digunakan untuk merampok, maka jadi haram. Tapi pedang kalau digunakan untuk berjihad menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka jadi mulia. Nah, begitu juga dengan medsos dan teknologi yang ada saat ini. Kalau kita fungsikan untuk hal yang baik, maka jadi mulia. Seperti kita saat ini kumpul di BKN ini untuk mengkaji daripada kitab para ulama-ulama nasional, ulama-ulama Nusantara. Ini hal yang baik dan ini pasti bernilai ibadah di sisi Allah. Makanya saya setuju banget ini ketika dibikin acaranya di bulan Ramadan. Biar pahala kita berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kebanyakan dari banyak pemuda-pemuda kita, bahkan bukan hanya pemuda sih ya, artinya atau orang tua pun mereka sudah asik dengan medsos, akhirnya ikut dalam
larut dalam Larut. masalah menghujat Iya. ini dan itu. Memang ya ini tugas kita semua. Iya, iya. Dan memang betul ya Ahbab, banyak orang mungkin menganggap seperti cuman menghujat kok bentuk tulisan, Iya, artinya nggak iya. jadi masalah, kita nggak langsung ke dia, kita cuman di grup saja membicarakan tentang ini dan itu. Sebenarnya yang dibicarakan itu semuanya haram. Isinya ghibah, Iya, ghibah. isinya namimah. Iya. Seperti masalah ghibah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Iya. Ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Iya. Allah nyatakan jangan kalian saling bergunjing, saling bergosip, menyebutkan bergosip. keburukan orang lain. Iya. Kita bilang kalau dulu mungkin bergosip dengan lidah, Iya. tapi kalau sekarang bergosip dengan jempolnya, jempol, betul. dengan ibu jarinya, dengan copy paste semuanya, ada gosip. Iya. Adapun kalau berita yang baru dia dengar kemudian disampaikan tanpa dia cross check terlebih dahulu, Tanpa tabayun terlebih tanpa dahulu. tabayun, benarkah, Iya. salahkah, bohongkah, jujurkah, Iya. maka orang yang ikut menyebarkan berita tanpa ditabayun terlebih Iya. dahulu, Nabi menyatakan orang yang menyebarkan berita ini juga termasuk orang yang pendusta, kata Rasulullah. Termasuk orang yang pendusta. Orang yang pendusta. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami' kama qala Rasulullah. Cukup seseorang dibilang pembohong, pendusta, jikalau dia menyampaikan kabar yang yang belum tabayun terlebih dahulu. Belum tentu kebenarannya. Belum tentu kebenarannya. Jadi intinya ghibah juga bisa melalui medsos. Makanya kita ingatkan kepada kaum muslimin, muslimat untuk bisa bijaklah menggunakan medsos ini. Artinya jangan sampai digunakan untuk hal yang diharamkan Allah. Berghibah. Kemudian juga memang nih Mas Afril, Iya, Bib. kalau orang makan daging ayam, daging kambing, mungkin setengah jamnya udah rasanya udah nggak sanggup lagi udah. Iya, iya. Tapi kalau makan daging bangkai manusia ini, makanya orang yang bergosip ini, saya bilang nih orang yang bergosip ini kanibal ini. Kanibal. Kenapa? Sebab nggak pernah puas makan. Dia bergosip siang hari, kemudian sore hari, malam hari, ya Allah. Artinya dia tidak paham kalau bahwa itu akan memberatkan dia nanti di akhirat. Kemudian juga yang banyak salah digunakan seperti melakukan namimah. Namimah. Mengadu domba. Apa sih mengadu domba itu? Mengadu domba itu adalah naglul kalam lil akhar biniyatil khusum. Ya, memindahkan ucapan dari satu orang ke orang lain biar terjadi permusuhan, perselisihan, pertikaian. Iya. Nah, ini namimah apapun bentuknya. Termasuk hoax itu juga masuk dalam kategori. Termasuk. Namimah ya, Bib. Jadi jangankan hoax, hatta yang jujur. Oh, Walaupun jujur, iya, Bib, iya. memindahkan ucapan pada orang lain biar terjadi permusuhan, maka yang memindahkan ini juga dinamakan namimah. Namimah. Jadi pernah ada satu orang datang ke, kalau tidak salah Imam Ja'far Shadiq, datang ke beliau menyampaikan kabar kali ya Imam Ja'far, ente kenal nggak dengan Fulan bin Fulan? Iya, Imam Ja'far kenal, ini orang dekat dengan beliau. Dia bilang, "Naam." Imam Ja'far nggak tahu apa yang bakal disampaikan. Aku kenal dia. Bang, waduh, hati-hati dengan dia ya Imam Ja'far. Di depan ente nih, Masya Allah, dia tunjukkan kelembutannya, dia tunjukkan muka senyumnya, dia sebutkan kalimat-kalimat yang baik. Tapi tahukah engkau di belakangmu, dia menghujatmu, dia mengucapkan keburukan tentang engkau dan lain-lainnya. Imam Ja'far Shadiq dengar kayak gitu, bukan kesal kepada orang yang dibicarakan, tapi kesal kepada orang yang menyampaikan kabar ini. Kata Imam Ja'far, bisakah kau diam? Ya Fulan, jangan kau lanjutkan ucapanmu. Dia bilang, kenapa ya Imam Ja'far? Bukankah ini ucapan yang benar yang aku sampaikan biar engkau bisa menjaga diri dari dia? Kata Imam Ja'far Shadiq, ketahuilah, kalau ucapan engkau ini bohong, hoax ibaratnya zaman sekarang ya, maka engkau telah melakukan fitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah lebih dahsyat dosanya daripada membunuh. Kalau engkau berbohong, engkau memberikan fitnah. Kalau engkau jujur, maka engkau melakukan namimah. Ya, sebab disebutkan di dalam hadis, kalau Rasulullah gal la yadkhulul jannah an-namam. Enggak bakal masuk surga orang yang suka mengadu domba. Bahkan dalam riwayat hadis yang lainnya, la yarih raihatal jannah al-ghattat. Enggak bakal mencium aroma surga orang yang suka mengadu domba. Sedangkan jarak dari kita bisa mencium aroma surga itu tercium jarak 500 tahun. 500 tahun.
Maka Aromanya saja tidak aroma saja tercium. nggak tercium, gimana masuknya? Iya, iya. Maka artinya orang melakukan namimah, Mas Afril, Iya. jujurnya berbahaya, bohongnya juga berbahaya. Juga berbahaya. Maka bagaimana? Lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan ikut menyebarkan berita-berita kalau bakal menimbulkan kebencian, Iya. permusuhan. Maka ya harus kita bijak, jangan sampai terbawa. Terlarut ikut terbawa. Ikut-ikutan terbawa. Terima Mungkin kasih, itu. Bib. Ya, khair. Kemudian di dalam, kalau tidak salah ini Bib, di salah satu pasal di kitab Habib Utsman ini juga tadi sempat diterangkan oleh Habib, mengatakan terkait dengan adab kepada pemerintah, kepada orang tua. Dan kita kemudian mengetahui bagaimana rakyat Indonesia, saudara-saudara kita semua ini, hari ini banyak yang kemudian dalam menyampaikan kritik itu, mohon maaf mungkin bisa dirasa kurang beradab atau beretika. Itu kira-kira pandangannya sendiri seperti apa, Bib? Sebenarnya ini pertanyaan, Mas Afril, pernah ditanyakan kepada guru kami. Iya, iya. Waktu Al-Habib Umar, kalau tidak salah, beliau berdakwah ke Australia atau ke daerah Eropa, walhasil saya lupa. Iya. Dan kebetulan hostnya ini, bukan Mas Afril untungnya. Iya, iya, Bib. Saya Jadi- malah nggak bisa ngomong kalau sama Habib Umar, malah Jadi grogi. hostnya ini, dia bertanya kepada Habib Umar, dia bilang, Habib, ente ini bicara tentang Islam itu membawa kedamaian, Islam itu membawa persatuan. Nah sekarang saya mau tanya, di negeri engkau saat ini di Yaman, Di kala Yaman. itu lagi perang, Iya, lagi perang. lagi terjadi gejolak Iya. rakyat dengan pemerintah, sampai terjadi apa namanya kudeta dan lain-lainnya. Dia bilang, nah negeri ente ini gimana? Ente bawa risalah kedamaian, risalah persatuan, tapi negeri ente sendiri seperti ini. Bagaimana posisi engkau, hai Habib Umar, khususnya posisi para ulama, menghadapi ini? Engkau ini di pihak mana? Pihak mana? Apakah engkau di pihak pemerintah, Iya. menyalahkan masyarakat, atau sebaliknya engkau di pihak masyarakat yang menyalahkan pemerintah? Iya. Maka ini mungkin kalau kita yang ditanya kita bingung jawabnya. Kita bingung. Ini jawabnya kalau nggak A, B. Ini. Iya. Tapi Al-Habib Umar pun menjawab. Kata Habib Umar, tugasnya ulama bukan di pihak A atau di pihak B. Bukan di pemerintah, juga bukan di masyarakat. Tugasnya ulama ini harus berada di tengah. Apapun kejadiannya. Iya, iya. Ya, apapun kejadiannya. Harus berada di tengah. Persis sebagaimana posisi Sayyidina Umar waktu melihat Rasulullah disakiti oleh orang Yahudi. Iya. Jadi pernah ini kejadiannya, Habib Umar membawakan kisah ini, kata Habib Umar, ketika Rasulullah sedang berjalan bersama Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, tiba-tiba ada satu orang Yahudi menarik ridaknya Nabi Muhammad hingga berbekas di leher Rasulullah. Kemudian bukan cuma menarik ridak Nabi, dia pun mencaci maki Nabi Muhammad di depan Sayyidina Umar. Kita tahu Sayyidina Umar, langsung. orangnya tegas, pemberani, ya, jangankan orang, syaitan pun takut dari Syaitan pun Sayyidina Umar. takut. Jadi walhasil Sayyidina Umar marah Iya. melihat Nabi Muhammad diperlakukan seperti ini. itu. Ini orang Yahudi mengatakan, kalau ente ya Muhammad memang keturunan Abdul Muttalib, kalau memang punya hutang nggak pernah bayar. Wah, cacian makian. Memang Rasulullah kebetulan punya hutang dengan orang Yahudi ini. Iya. Sayyidina Umar marah, menghunuskan pedangnya. Cuman untungnya minta izin dulu sama Nabi Muhammad. Waktu minta izin sama Rasulullah, ini Yahudi ketakutan, artinya dihunuskan pedang. Iya. Maka Nabi Muhammad memegang tangan Sayyidina Umar. Menurunkan tangan Sayyidina Umar, mengatakan, tugas ente bukan seperti itu ya Umar. Tugas engkau mestinya nasihati saya. Ya Nabi Muhammad, kalau punya hutang tolong dibayar. Dilunaskan. Dan ketahuilah ya Umar, hutang saya ini belum jatuh tempo, masih 3 hari lagi. Cuman karena dia butuh, mungkin dia menagih seperti ini. Dan kau juga nasihati dia. Ya Yahudi, kalau nagih hutang, caranya yang baik. Dengan etika, dengan adab, bukan dengan caci maki, bukan dengan cara kekerasan. Maka di sini Al-Habib Umar bilang tugasnya ulama harus seperti posisi Sayyidina Umar. Menasihati kedua pihak. Harus Menasihati pemerintah, jalankanlah tugasmu dengan baik. Amanah yang dipercaya tolong disampaikan dengan baik. Kemudian juga kepada masyarakat, hai masyarakat, kalau ingin meminta juga dengan cara baik-baik, bukan dengan cara kekerasan atau dengan cara mencaci maki. Sehingga inilah tugasnya ulama sesungguhnya. Tugasnya ulama. Jadi adab mengajarkan adab kepada pemerintah untuk bisa amanah,
mengajarkan adab kepada masyarakat juga untuk bisa meminta dengan baik. Meminta dengan baik. Meminta dengan baik. Nah, ini semestinya harus seperti itu. Iya. Subhanallah, ketika kita tholabul ilmi dengan Habib Syafiq, sangat-sangat terasa bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Sangat terasa bahwa kedamaian, cinta kasih itu sangat luas di dalam Islam. Masya Allah. Dan mungkin hal seperti inilah yang harus kita dakwahkan, harus kita siarkan bagaimana agar masyarakat kemudian memang memahami inti dari nilai-nilai agama Islam. Betul. Mungkin mohon maaf Bib, sebelum saya tutup bisa disampaikan cuplikan dari atau ayat yang ada di kitab dari Habib Utsman, atau bahasa kerennya quotes lah ini. Jadi memang ini kitab Masya Allah besar manfaatnya. Iya. Jadi Habib Utsman mengarang ini kitab juga dengan bahasa Arab Melayu atau bahasa Pegon ini Iya. ya, tulisan Arab Arab gundul. Melayu, Arab gundul. Iya. Jadi intinya ini banyak sekali tentang adab, khususnya adab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di sini oleh Habib Utsman bin Yahya, pasal yang pertama adab hamba kepada Tuhannya. Bermula setelah si hamba mengenal pada Tuhan Rabbul Alamin dengan segala sifatnya yang wajib. Yang daripada itu bahwasanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya, dan juga amat maha melihat dan amat mendengar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji memberi surga kepada hambanya yang taat kepadanya. Begitu juga ingat Allah juga mengancam bagi hamba-hambanya yang bermaksiat kepadanya. Maka tugas kita di dalam kitab ini mengajarkan sebagai hamba, jadilah hamba yang tulus pada Allah. Yang tulus. Patuh atas perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Dan ini sebagai permulaan daripada fasal pertama. Insya Allah lanjut berikutnya tentang fasal kepada sesama manusia. Sesama manusia. Insya Allah. Subhanallah. Ya, khair. Luar biasa, memang adab itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk su'ul adab ibaratnya. Banyak kita mungkin berdoa belum dikabulkan, kemudian adabnya Masya Allah macam-macam kayak gitu, Bib. Dan di kitab Habib Utsman ini sudah diterangkan dengan sangat jelas bahwa kita harus memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia sesama. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Atas ilmu-ilmunya pada kesempatan hari ini. Insya Allah. Semoga kita bisa bersilaturahmi ke depan. Amin, Amin, insya amin, Allah. amin, ya rabbal alamin. Sobat BKN, dimanapun Anda berada, sangat banyak nilai dan pelajaran yang dapat kita rangkum pada kitab Adabul Insan karya Habib Utsman bin Yahya, yang mana kitab ini membahas berbagai aspek tentang etika, tentang adab perilaku manusia, serta memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga mengajarkan nilai-nilai Islam yang berkualitas, Islam yang rahmatan lil alamin, seperti kejujuran, kesederhanaan, tolong-menolong, dan juga rasa syukur. Dan melalui buku ini, Habib Utsman bin Yahya mengajarkan bagaimana cara memperbaiki diri dan menjaga hubungan dengan sesama manusia, serta mengajarkan cara memahami hakikat hidup dan menghadapi cobaan hidup dengan penuh ketabahan dan keikhlasan. Dan juga buku ini memperkuat identitas Islam di kalangan pembacanya dan memberikan inspirasi untuk hidup berdampingan dengan damai, dengan cinta kasih dalam masyarakat yang beragam. Kita kemudian diharapkan mampu membentuk sebuah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah. Terima kasih Sobat BKN semuanya, dan kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama, tentunya di akun YouTube Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah parian, karena ini adalah Badan Kebudayaan Nasional. Melaku-melaku tuku sajadah, digawe sembayang di musola. Ayo dulur podo ibadah, kanggo ningkatno iman lan takwa.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi kang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Perkarane kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati itu 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang